Selamat berjumpa kembali bersama saya Hipatios. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi perspektif dengan teman-teman dimanapun berada, terutama mengenai pengamatan saya menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024. Saya pertama-tama ingin menyoroti bagaimana respon publik, respon masyarakat terhadap 3 orang pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga pada pemilihan pilpres tahun depan. Secara khusus saya ingin berbagi perspektif mengenai klasterisasi respon publik terhadap 3 pasangan yang sudah mendaftarkan diri ke KPU. Saya mengamati terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dominasi atau mayoritas respon yang mendukung bersumber dari kalangan elit. Kalangan elit yang saya maksudkan itu misalnya para petinggi partai, para konglomerat, bahkan mereka yang saya nilai sebagai orang yang mempunyai banyak dosa-dosa politik, dengan maksud untuk mencari aman bergabung bersama koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Meskipun kita tahu bahwa para pendukungnya Prabowo dan Gibran saat ini, misalnya kita sebut saja Demokrat, sebelumnya tidak mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Presiden Joko Widodo. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, mereka, saya menilai secara terpaksa memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Itu dalam dugaan saya bisa saja ya Demokrat mencari aman, padahal sebelumnya Partai Demokrat ini dianggap sebagai salah satu partai yang konsisten berada di posisi netral. Jadi untuk pasangan Prabowo Gibran, saya lebih merasakan dukungan itu memang didesain, dan paling banyak keberadaan para elit politik, para petinggi partai Golkar yang seharusnya mempunyai kader sendiri untuk didorong, tapi justru mereka berada di koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Prabowo Gibran. Yang saya maksudkan sebagai kelompok elit ya para petinggi partai seperti Golkar, PAN, Demokrat. Yang menarik adalah di Demokrat sendiri sebelumnya mengusulkan AHY sebagai cawapres, namun perubahan sikap, perubahan visi dan misi seketika berubah ketika Nasdem mengusulkan Cak Imin untuk mendampingi seorang Anies Baswedan. Kemudian Demokrat bergabung dengan Prabowo Gibran. Koalisi Prabowo Gibran adalah koalisi gemuk yang didukung oleh partai-partai besar. Tetapi maksud
Gerindra atau partai-partai pengusungnya untuk menarik hati para milenial dengan menunjuk Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo. Sampai hari ini saya sebagai milenial belum tertarik. Yang kedua, memang kalau kita perhatikan pemberitaan di media massa, respon publik terhadap pencawapresan Gibran Rakabuming tidak begitu positif. Justru yang terjadi saat ini adalah kekacauan hukum yang sangat luar biasa demi memuluskan keinginan, niat, bahkan bisa saya sebut sebagai nafsu kekuasaan keluarga Presiden Jokowi, bahwa tujuan awalnya untuk mencari perhatian kaum milenial, Gen Z, ya menurut saya masih gagal sampai hari ini. Jadi para pendukung Prabowo Gibran, selain loyalis lamanya Prabowo, simpatisannya Prabowo sendiri, masih didominasi oleh kaum elit. Sekarang saya beralih menuju pasangan Ganjar Mahfud. Memang kita harus akui bahwa pilihan politik, keputusan politik yang diambil oleh partai PDIP Perjuangan, partai Hanura, partai P3 dan Perindo adalah pilihan yang out of the box. Artinya para petinggi empat partai tersebut tidak melihat Mahfud MD dari sisi finansial. Ya, kita tahu dari sisi finansial Mahfud bukanlah orang yang berduit. Namun berbicara mengenai memilih pemimpin Indonesia bukanlah perkara yang mudah. Dari tahun ke tahun kita mempunyai permasalahan yang hampir sama. Utamanya menurut saya persoalan di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum belum maksimal dilakukan. Saya meyakini jika proses penegakan hukum berjalan sebagaimana sistem yang sudah dibangun, maka secara ekonomi Indonesia akan sangat maju. Kalau secara ekonomi Indonesia sudah maju, maka sektor-sektor lain pasti akan bertumbuh secara positif. Nah, itu yang pertama mengenai pemilihan Profesor Mahfud MD sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo, bahwa pertimbangannya adalah lebih pertimbangan adalah lebih serius karena memikirkan tentang nasib bangsa Indonesia. Selain itu, pasca penetapan Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar, respon yang muncul dari masyarakat atau respon publiknya sangat positif. Saya sendiri selalu mengikuti Instagramnya Profesor Mahfud MD. Saya perhatikan memang dia beberapa kali mengunggah postingan berupa video
yang pada umumnya berisi tentang dukungan dari para akademisi, para ahli di bidang hukum, ahli di bidang seni dan kebudayaan, rohaniwan, dan ya intinya tokoh-tokoh akademisi, budayawan, para pemerhati keadilan. Jadi ya kalau bicara respon, menurut saya respon paling menarik dan tumbuh secara natural itu terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sehingga pekerjaan besar kita untuk katakan misalnya memenangkan Ganjar dan Mahfud MD adalah bagaimana suara-suara suara-suara dari para budayawan, praktisi, pemerhati hukum dan demokrasi untuk menyebarluaskan respon positif tersebut. Sementara itu Anies Baswedan dan Cak Imin sampai hari ini elektabilitasnya belum beranjak melampaui dua pasangan lain. Memang posisinya Anies Baswedan dan Cak Imin sedang berada dalam masa sulit karena Cak Imin dan Mahfud MD sendiri sedang berjuang merebut suara NU. Itu sementara Anies Baswedan memang harus merasakan efek dari pilgub, lalu di mana banyak masyarakat menilai bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas. Itulah yang membuat survei terhadap pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin tidak ada perubahan. Selain sekali politik identitas, Anies Baswedan juga tidak menunjukkan hasil yang maksimal selama menjadi atau menjabat gubernur di daerah khusus ibu kota Jakarta. Ya, jadi teman-teman, dari ketiga pasangan tersebut saya lebih tertarik terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berdasarkan respon publik. Meskipun saya juga mendengar bahwa yang jadi presiden pasti Prabowo. Itu memang pernah saya dengar bahwa yang akan menjadi presiden adalah Prabowo Subianto. Namun sebagai bentuk sikap kepedulian saya terhadap proses penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, meskipun nanti orang yang saya dukung menurut penilaian yang ideal tidak terpilih, ya saya tetap berpegang teguh untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga mempunyai pikiran yang sama dengan para akademisi, para budayawan, para pemerhati hukum, para pencari keadilan, bahwa pasangan Ganjar Mahfud layak untuk didukung untuk menjadi pemimpin Indonesia setelah Presiden Jokowi. Sekian dari saya, salam demokrasi
dan konstitusi.